Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama podcastnya HM Pelita. Di sini sebelumnya perkenalan dulu. Saya Arif Rahman Hakim dari mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Saya Suwarto dari program studi penyuluhan pertanian. Oke, siap. Di sini kami juga ditemani Prof. Harto. Beliau ini adalah salah satu dosen dari Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian ya Prof. Mungkin langsung saja ya Prof. Yang pertama itu Prof. Harto ini di Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian mengampu mata kuliah apa ya Prof? Ya, di antaranya saya memberikan mata kuliah penyuluhan, metode dan teknik penyuluhan, juga statistika, gitu kan. Tapi yang kita bicarakan hari ini tentang penyuluhan ya. Oke, tentang penyuluhan pertanian berarti ya Prof. Pertanian. Mata kuliah lebih khusus penyuluhan pertanian. Baik. Oke, siap. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan Prof. Jadi bagaimana pendapat Prof. Harto cara merubah perilaku sasaran khususnya itu mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian untuk mau dan mampu menerima teknologi baru itu dari Prof. Harto bagaimana gitu? Ya, kembali pada ilmunya penyuluhan itu kan ini ilmu tentang pendidikan. Mendidik supaya sasaran penyuluhan itu berubah perilakunya agar menjadi mau, agar menjadi tahu dan mampu melakukan menggunakan inovasi yang ditawarkan dalam pembangunan pertanian. Dan sasaran utamanya itu sebenarnya kan para petani nanti. Oh, sasarannya petani. Walaupun mahasiswa itu tahu, mau dan mampu, tapi harus bisa memberikan nanti pada gilirannya kepada para petani. Agar para petani itu bagaimana tahu menggunakan inovasi, mampu menggunakan inovasi, dan yang paling penting agar mau menggunakan supaya pertaniannya menjadi lebih baik, bisa dicapai better farming, bisa dicapai better business, bisa dicapai better income, dan yang terakhir ini better living, mereka sejahtera. Itu jadi tujuan dari penyuluhan pertanian itu agar mengantarkan para petani dan keluarganya itu mencapai better income. Oke. Kalau petani itu better income, konsepsinya naik, petani juga mampu membeli hasil dari produk-produk pertanian, sehingga bahwa berhasilnya pembangunan pertanian itu akan membawa kesejahteraan pada semua masyarakat. Berarti outputnya itu dari semuanya ini adalah kesejahteraan dari masyarakat dan kehidupan yang layak gitu ya Prof. Tujuannya yang akan dicapai itu kesejahteraan masyarakat para petani. Yang paling penting itu berarti dari kita itu mau dulu ya Prof. Mau menerapkan, dari petani juga mau mengimplementasikan teknologinya gitu ya Prof. Iya betul. Tapi yang perlu disadari adalah bahwa menyadarkan petani itu tidak mudah. Sering dikatakan bahwa supaya petani itu menjadi mau disadarkan dulu, karena bahwa kemauan itu merupakan komandan dari perilaku. Perilaku itu kan ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan kemauan. Tapi kemauannya itu komandannya. Karena walaupun tahu, walaupun mampu, kalau nggak mau juga tidak akan melakukan. Sia-sia gitu ya Prof. Ya, benar. Tapi bahwa untuk mengantar petani menjadi mau itu tantangan yang terbesar bagi para penyuluh. Itu hanya bisa dilakukan dengan penyuluhan yang persuasif, yang bisa menjelaskan para petani, bisa mempersuasi para petani bahwa mereka tuh bisa berubah untuk menjadi lebih baik, untuk pertanian menjadi lebih baik, untuk pendapatan mereka lebih baik, dan akan mendapatkan keuntungan yang baik sehingga mereka menjadi sejahtera. Oke, siap. Untuk itu para mahasiswa supaya bisa menyuluhkan, mahasiswa tidak otomatis bisa menyuluh. Dengan belajar teori saja tidak cukup. Tapi kepada para mahasiswa penyuluhan yang baru itu diberikan tugas untuk mengidentifikasi sarana prasarana penyuluhan yang ada di sekitarnya, di BPP, di pos-pos penyuluhan, sehingga mereka itu memahami apa saja sih, apa yang ada sarana penyuluhan yang ada sekarang. Sehingga mereka itu mampu menerapkan sarana penyuluhan itu untuk melakukan penyuluhan. Itu baru sampai dengan tahap itu. Tapi untuk supaya mau bisa menyuluh, mereka juga harus diberi praktikum yang lain. Di antaranya mahasiswa itu harus paham tentang metode dan teknik penyuluhan. Oh iya, siap. Berarti antara mata kuliah penyuluhan dan pertanian itu nyambung ya Prof, dengan metode
dan teknik penyuluhan gitu, Ya. saling berkaitan satu sama lain gitu. Ya, bahwa metode dan teknik penyuluhan itu bagiannya dari penyuluhan secara luas. Bahwa dengan metode dan teknik penyuluhan itu sebenarnya tidak itu bahwa ada program penyuluhan, bahwa para petani itu hanya akan berhasil dalam usaha taninya kalau disuruh dengan suatu program. Program itu rencana tertulis yang mengenai apa harus dilakukan, yang mengenai apa yang mau dituju, mengenai apa yang nanti akan dipetik dalam program itu. Nah, untuk menjalankan penyuluhan yang berprogram yang baik itu harus dilakukan dengan kombinasi berbagai metode dan teknik penyuluhan. Metode itu adalah bagaimana mengantarkan para penyuluh itu ketemu sampai pada yang disuruh. Oh iya, siap. Sehingga metode itu ada 3, perorangan, kelompok dan massa. Tapi bahwa teknik penyuluhan itu adalah bagaimana penyuluh itu menyampaikan materi penyuluhannya kepada para petani, sehingga para petani itu bisa menggunakan inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh itu. Yang ditawarkan penyuluh itu umumnya biasanya inovasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani. Iya, siap. Oke, mungkin ini Prof. Dalam metode atau pelaksanaan penyuluhan pertanian itu kan komponen paling penting itu kita harus tepat sasaran ya Prof. Nah, mungkin dari Prof Warto itu bagaimana cara kita biar dalam proses menyuluh itu bisa tepat sasaran kepada petaninya itu Prof? Tepat sasaran itu artinya bahwa harus sampai pada apa yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, ya kan? Oleh karena itu bahwa penyuluhan itu harus berbasis kebutuhan para petani. Yang disuruhkan itu adalah masalah-masalah yang dihadapi para petani. Jadi misalnya petani sedang menghadapi masalah serangan hama bereng, maka para petani harus disuruhkan bagaimana mengendalikan hama bereng itu. Misalnya petani sebentar lagi akan menghadapi masa panen hasil, maka ya tepat sasarannya itu kalau penyuluh itu menyuluh tentang bagaimana memasarkan hasil itu yang baik sehingga para petani itu akan mendapatkan pendapatan yang tinggi dari usaha taninya. Oke, siap. Berarti memang dari sasaran itu salah satu komponen yang paling penting ya Prof ya untuk menyukseskan kegiatan penyuluhan dalam masyarakat khususnya petani gitu Prof. Iya. Saya ulangi lagi bahwa tepat sasaran itu sesuai dengan kebutuhan sasaran. Sasarannya itu ialah petani dan keluarganya. Sedangkan yang disampaikan para petani itu adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan para petani untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani. Oke, siap. Mungkin lanjut Prof. Kendala-kendala mungkin dari mahasiswa yang dihadapi atau pengalaman dari Prof Warto selama Prof Warto memegang peranan penting di dalam penyuluhan pertanian itu apa Prof? Pengalaman yang dialami Prof Warto selama melakukan penyuluhan? Ya, barangkali kita lihat secara luas saja. Penyuluhan yang paling intensif itu penyuluhan sistem laku, yang menerapkan sistem laku, di mana tidak ada wilayah, tidak ada penyuluhnya. Bahwa semua wilayah dibagi habis menjadi wilkel. Bahwa wilkel itu jumlahnya 16. Karena penyuluh itu mendatangi petani 4 kali dalam seminggu. Dari 4 kali dalam seminggu, berarti kalau sebulan 4 minggu, berarti 4 kali 4, 16. 16, ya. Kemudian pada waktu itu, para penyuluh itu di samping mendatangi petani, juga penyuluh itu latihan di BPP, mendapatkan latihan. Jadi latihan-latihan yang dilakukan penyuluh di BP itu sekaligus menjadi pemecahan masalah yang dihadapi petani ketika penyuluh itu menyuluh ke lapangan. Jadi kan ada umpan baliknya, balik dari tadinya teknologi yang ditawarkan kepada penyuluh, pada para petani. Kemudian umpan baliknya disampaikan ketika penyuluh berkunjung pada para petani. Dan umpan balik itu kalau berupa sesuatu yang belum bisa dipecahkan para penyuluh, dipecahkan pada waktu latihan di BPP. Sehingga kalau nanti penyuluh itu mendatangi petani di periode bulan berikutnya, itu penyuluh itu sudah bisa memberikan solusi terhadap apa yang tadi pernah dipermasalahkan para petani.
Jadi penyuluhan yang paling intensif itu dengan sistem laku, di mana para penyuluh itu sebulan sekali mendatangi pada kelompok tani yang sama. Oh, rutin berarti ya Prof ya, rutin gitu Prof. Oke, siap. Ya mungkin ini Prof, izin bertanya, kan kita ini sebagai mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian, itu kan nanti harapannya setelah kita lulus, itu kita bisa menjadi seorang penyuluh yang bisa memberikan istilahnya pendampingan kepada petani. Dan mungkin bagaimana cara mungkin pengalaman dari Prof Parto agar mahasiswa itu punya kepercayaan diri dan bisa menyuluh gitu Prof. Iya, supaya para mahasiswa itu pada akhirnya mempunyai percaya diri untuk menyuluh pada petani, yang pertama ini bahwa mahasiswa itu bisa mendalami apa yang dibutuhkan para petani. Kemudian bisa memberikan solusi bagaimana supaya para petani dan keluarganya itu sejahtera. Iya. Misalnya bahwa di Jawa itu kan 70% petaninya petani gurem. Iya, petani gurem. Nah, itu tidak cukup disuruh dengan penyuluhan pertanian. Harus penyuluhannya penyuluhan pembangunan. Di mana para penyuluh, misalnya termasuk mahasiswa juga memahami yang penting bagaimana petani dan keluarganya itu pendapatan keluarganya itu meningkat. Iya. Jadi ada suatu daerah tempat penelitian saya di Gunung Kidul bagian selatan, di Gunung itu Kidul. 30% dari pertanian itu hanya dilakukan pada bapak tani dan 7% ibu tani. Oh. Jadi bapak tani itu hanya diberi jatah 30%. Dengan catatan bapak tani itu harus mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Oh, berarti usaha sampingan gitu. Lahan kering tidak subur. Oh. Kalau mereka semua berkutat di pertanian, justru malah pendapatannya itu tidak tinggi. Oh. Yang tinggi itu ketika para petani sudah mempunyai kesadaran, programnya itu tidak hanya program meningkatkan produksi, tapi programnya itu meningkatkan pendapatan keluarga. Dan pendapatan rumahnya tangganya akan meningkat ketika para petani sudah tahu bagaimana caranya bertani secara efisien. Oh iya. Jadi penyuluh juga nanti menyuruh secara efisien, memberikan pemahaman petani bagaimana petani itu bisa memberikan keuntungan. Di samping itu bahwa pendapatan keluarga akan meningkat kalau para petani pendapatannya itu di samping pada on-farm juga off-farm dan non-farm. Iya benar. Berarti ini ya Bro ya. Kalau di Gunung Kidul itu sistemnya 30% itu laki-laki, sisanya 70% perempuan. Dengan catatan yang laki-laki itu nanti mencari usaha sampingan atau pekerjaan lain di luar pertanian gitu Bro ya, untuk memenuhi itu. Berarti kalau di situ bisa dikatakan di sektor pertanian ini masih belum mendapatkan keuntungan yang signifikan gitu ya Prof ya untuk kegiatan pertanian ini. Iya, itu pertama kali disebabkan karena mereka itu banyak petani gurem. Oh, yang hanya kurang dari 0,5 hektar. Ada yang hanya buruh tani, lahannya hanya 1.000 meter, 2.000 meter. Iya. Itu tidak akan sejahtera, tidak akan baik ketika petaniannya padi hijau. Tapi kalau dengan 1.000 meter, 2.000 meter itu bisa padat modal, bisa memelihara 50 ekor sapi, nggak masalah. Tapi para petani nggak bisa padat modal itu. Iya. Biasanya padat karya. Nah, padat karya saja itu menyebabkan petani itu tidak semakin bahagia. Buktinya banyak anak petani nggak mau jadi petani. Iya benar itu Bro. Bukan karena petani itu hujan kepanasan, tapi karena anak-anak petani sudah sekolah SMA itu nggak mau jadi miskin. Oh iya iya. Nggak jadi miskin itu, ya mereka mau taruh bagaimana caranya. Biar ini ya Prof ya bisa. Kalau petani juga harus ini. Mereka banyak terjun di off-farm. Off-farm, oke siap Prof. Berarti memang ini ya Prof ya. Susahnya itu mengubah mindset generasi muda, istilahnya terjun di pertanian itu mereka menganggap bertani itu suatu pekerjaan yang tidak ada untungnya gitu ya Prof ya. Jadi mereka beralih bekerja di luar gitu. Iya, bisa jangka pendeknya. Tapi mereka bisa disadarkan bahwa mereka itu bisa terjun ke sektor pertanian, tapi terutama pada off-farm. Oh iya. Misalnya komunikasi identitas saja misalnya. Lahanmu berapa? Petani muda itu nggak suka lahan 2.000 meter. 2 hektar gitu mereka
menyuarakannya dengan keras loh. Itu 5 hektar. 2000 meter nggak percaya diri. Tapi kalau beda dengan komunikasi identitasnya, saya menjadi supplier jamu mete dari Wonogiri. Saya menjadi supplier pisang Ambon dari Tawangmangu. Saya supplier ini tembakau dari Magelang. Jadi pada PAM itu nggak ada batasan, tidak di skala usaha itu tidak dibatasi oleh luas lahan. Nah itu sangat berguna bagi petani muda. Bayangkan, saudara mengenal Brebes, penghasil bawang. Iya, harganya ambruk kan? Iya, harganya turun. Itu buat gudang yang besar. Ketika panen membeli bawang yang banyak, seperti gudang, ditimbun. Sebulan setelah itu jual, sudah untung kan? Iya benar. Jadi bahwa petani-petani muda itu bisa di pertanian, tapi mereka itu tahu tentang teknologi, mereka itu tahu tentang pasar, mereka itu lebih cocok di POFAN. Oh iya siap. Berarti memang ini ya Prof ya, perkembangan teknologi di bidang pertanian itu memang harus masif digalakkan gitu ya Prof ya, untuk menunjang kemajuan di pertanian gitu. Oke, mungkin kita kembali lagi ke bagian penyuluhan pertanian gitu Prof. Di penyuluhan pertanian Prodi PKP ini kan kita ada teori dan juga praktikum ya Prof ya, praktikum di lapangan gitu. Terus itu praktikumnya itu kita di BPP ya kalau nggak salah ya Prof. Awalnya di BPP. Identifikasi sarana prasarana penyuluhan di BPP dan sekitarnya. Awalnya terus nanti kita ini mengikuti PPL ikut penyuluhan ke masyarakat gitu ya Bro. Awalnya gitu. Kemudian setelah mendapatkan ilmu berikutnya ada program penyuluhan dan metode dan teknik, para petani itu berlatih menyuluh. Ada di YouTube. Jadi petani para mahasiswa sudah bisa memberikan penyuluhan kepada para petani dan bisa praktek menyuluh. Kalau awalnya itu belum bisa praktek menyuluh, berikutnya ada siap bisa menyuluh, bisa mendampingi para petani dan keluarganya. Oh, berarti tujuan dari adanya praktikum penyuluhan pertanian itu salah satunya buat pengalaman dari para mahasiswa agar bisa terjun ke masyarakat langsung dan bisa istilahnya belajar bagaimana cara menyuluh yang baik dan benar gitu ya Prof. Iya betul. Mahasiswa itu nanti bisa menyuluh, bisa menyelenggarakan penyuluhan, termasuk yang manajemen bagaimana penyuluhan yang baik. Artinya tidak hanya harus jadi penyuluh, tapi bisa juga menjadi penyelenggara penyuluhan. Oke, siap. Terus untuk bagian ini Prof Harto kan juga mengampu mata kuliah metode dan teknik penyuluhan nih Prof ya. Di metode dan teknik penyuluhan itu kan ada macam-macamnya ya Prof ya. Nah itu mungkin pesan untuk mahasiswa Prof, bagaimana pengalaman dari Prof Harto gitu untuk cara menentukan metode dan teknik yang cocok untuk masyarakat pertanian di suatu daerah gitu Prof. Iya baik. Sebenarnya bahwa para mahasiswa itu ini mempunyai ilmu untuk merekayasa perilaku. Ya, maksudnya itu untuk merubah perilaku. Jadi para mahasiswa itu kalau menyuluh itu bisa yang dikatakan merekayasa perilaku itu misalnya domain apa yang akan disuruh, yang akan diubah, pengetahuankah, keterampilankah, atau ini sikap. Tapi kemudian jangan dilupakan bahwa sikap itu adalah komandan dari perilaku. Maka ini petani itu juga suka kalau disuruh oleh para mahasiswa itu menyisakan waktu untuk memberikan penyuluhan kepada para petani, bahwa mahasiswa itu bisa mengadakan penyuluhan yang tadi itu membujuk para petani. Banyak metode dan tekniknya itu untuk membujuk para petani. Misalnya leadership teknik, misalnya itu say it lovers, misalnya itu dengan berbagai teknik. Jadi ada teknik tadi bagaimana supaya pesannya itu bisa membujuk kepada sasaran hingga sasaran itu nah. Para mahasiswa itu bisa mengkomunikasikan penyuluhan itu sangat baik pada para petani sehingga para petani itu menerimanya. Komunikasi yang baik itu yang pertama informatif, yang kedua persuasi, yang saya katakan tadi, yang ketiga entertain. Siap. Oke Prof, mungkin tadi itu penjelasan dari Prof Harto. Terima kasih banyak sebelumnya Prof
sudah menjelaskan tentang apa itu penyuluhan pertanian, terus bagaimana cara kita sebagai mahasiswa khususnya penyuluhan dan komunikasi pertanian agar bisa menyuluh dengan baik di masyarakat di lingkungan pertanian, kemudian metode dan teknik yang digunakan agar saat proses penyuluhan itu atau proses kita menyuluh itu bisa menyampaikan pesan secara baik dan juga diterima oleh petani sebagai sasaran gitu. Mungkin ini juga karena kita juga dibatasi waktu ya Prof ya. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak kepada Prof Harto yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami di sini sebagai di Sobat Podcast teman-teman HM Pelita. Ya. Semoga ilmu yang disampaikan Prof Harto ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Hanya satu hal saya sampaikan, ya, bahwa mahasiswa itu jangan hanya nanti ikut menjadi penyuluh, tapi suatu saat bahwa mahasiswa PKB itu ikut menjadi penyelenggara penyuluhan. Yang menyusun program penyuluhan untuk sasaran penyuluhan yang luas di Indonesia. Iya, siap. Tidak hanya menyuluh, tapi menyelenggarakan penyuluhan. Oke, siap. Mungkin sebelum ditutup ini, Prof. Mungkin Prof Harto bisa menyampaikan pesan, kesan atau poin-poin bagi teman-teman dari mahasiswa ini atau para sobat podcast. Kira-kira pesan-pesan yang ingin disampaikan Prof Harto sebagai closing statement gitu, Prof. Ya, mungkin saya hanya sedikit memberikan pesan itu, belajarlah sungguh-sungguh karena waktu kita belajar itu waktunya sangat mahal. Saudara-saudara semua di masa muda, belajar orang tua dan orang muda kan beda. Jadi dengan belajar yang baik di waktu muda itu mudah-mudahan akan sukses di masa dewasanya. Amin. Ya. Oke, siap. Terima kasih Prof Harto sekali lagi. Mungkin itu tadi podcast dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih banyak sekali lagi Prof Harto. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.